Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang kacak gigi, ya, ya. Silakan kasih dulu deh. Bentar ya. Ya, fokus. Ya, bagiin aja lu, bagiin lu. Ya, ibu-ibu yang mau minum silakan minum. Daripada ntar lehernya sakit. Dengerin ceramah leher sakit. Ya, bagiin nggak apa-apa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget jawabannya. Udah pada makan belum? Benar. Kalau makan biar seger dong jawabannya gitu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-buduh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa sulahal jasadi war ruh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Ketua DKM, para kiai, para guru, terutama Sohibul Bait, Anabillah, Ustadz Ahmad Raihan SQ SPD, Atana Allah bidul hayati, juga orang tuanya yang sedang dihaulkan hari ini, Al-Ustadz Abdurrahman HS. Allahumma fillahu warhamhu wa'abi wa'afanhu. Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Amin ya rabbal alamin. Tadi Bapak RW apa mantun ya? Ya, boleh nggak saya mantun? Boleh. Tapi sambil salawat ya. Mantunnya salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Baca. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mari kita mengaji perintah Nabi. Siapa yang tak mengaji menyesal di hari nanti. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mari kita sembahyang perintah Tuhan. Siapa yang tak sembahyang matinya akan dipanggang. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ke pasar Lenteng beli belewah buat anak gaul lagi sembelit. Saya datang ke Srengseng sawah, masyarakatnya demen haul dan maulid. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana
ke pasar Lenteng beli belewah, buat anak kau lagi sembelit. Saya datang ke Srengseng sawah, masyarakatnya demen haul dan maulid. Ya Rabbi bil Mustafa Halim maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hari ini kita datang diundang oleh sahibul majlis dalam rangka maulid dan haul. Bapak Ibu sekalian, kenapa kalau Nabi kita nggak boleh kita bikin haulnya? Yang ada kita peringati hari kelahirannya. Tapi kalau selain Nabi yang diperingati adalah haulnya. Bukan kalau sudah tidak ada memperingati hari kelahirannya. Nah, terbalik nih. Kalau Nabi kita, mungkin ini aspek adab etika, nggak elok Nabi diperingati haulnya. Umpama sekarang jarak kita dengan Nabi udah berapa tahun? 1500 tahun, 15 abad. Coba-coba ada orang Srengseng sawah iseng-iseng bikin haul Nabi yang ke-15 abad. Itu panggungnya langsung dirubuhin tuh sama orang Nepal. Orang Nepal yang galak-galak banget tuh, mau pejabat dibakar-bakarin. Jadi nggak etis, nggak elok. Walaupun nggak sampai derajat haram, paling nggak makruhnya makruh tanzih. Kenapa? Sebab ajaran Nabi tetap hidup di tengah masyarakat. Jadi gak pantas kita peringati kematiannya, haulnya. Makanya kan kita selalu marhabanan kan? Itu mengisyaratkan bahwa Nabi hadir, cahaya Nabi hadir, ruh Nabi hadir. Beda dengan selain Nabi kita Muhammad SAW. Kalau umpama orang tersebut sudah wafat, maka tahun kemudian ada yang mengadakan haulnya. Ya, jadi contoh yang gampang lah. Di sini saya yakin banyak tarekoh Qadiriyah, Naqsabandiyah, ya, yang soko gurunya ujungnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Belum pernah ada kan memperingati kelahiran Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kalau haulnya banyak muridnya atau jamaahnya mengadakan haul. Nah itu. Jadi kalau Nabi yang kita peringati maulidnya, hari kelahirannya. Tapi selain Nabi atau wali kutub sekalipun, yang kita peringati adalah hari kematiannya, haul. Nah, seperti hari ini maulid Nabi dan haul Al-Ustaz Abdurrahman. Nah, paham apa paham? Paham apa paham? Ya begitu. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini di Depok banyak komplek, banyak perumahan. Keberagamannya agak beda dengan orang kampung, beda-beda tipis. Kalau orang kampung mah ikut baik bagaimana kiai, tapi orang perumahan rata-rata nggak mau ngikut begitu aja, masih nanya dalil. Pak Ustadz, emang maulid ada dalilnya? Itu kerjaan orang ngoprek begitu tuh. Betul Pak betul? Bab tadi pagi saya ceramah di Bedahan, sebelahnya komplek. Ya, kata ketua DKM-nya kayak begitu, nggak demen sama maulidan. Nah sekarang sebelum kita beranjak jauh, ayo kita telaah dulu tentang aspek dalil maulid. Mohon maaf para kiai, para asatidz, sharing ini mah.
Ibu-ibu nanti kalau pulang atau bapak-bapak buka Al-Quran surah Yunus ayat 58. Surah apa? Surah Yunus ayat 50. Di sana Allah nyatakan qul bifadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad, Allahumma shalli wa barik alaihi, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan berkat rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan sebab itu falyafrahu, hendaklah mereka girang, hendaklah mereka bergembira. Kalau kita kebet-kebet wacana para ulama tafsir, apa yang dimaksud dengan fadilah di situ, dan apa yang dimaksud dengan birahmatihi? Sebagian mengatakan bifadillah mananya Al-Quran, wa birahmatihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau diterjemahkan secara tafsiriyah, katakanlah kepada mereka ya Muhammad, dengan sebab diturunkannya Al-Quran, dengan sebab diutusnya kau sebagai Nabi Rahmatin Alamin, hendaklah mereka kudu girang, kudu gembira. Jadi sekarang kita maulid, ekspresi kegembiraan kita, ekspresi rasa syukur kita. Pertama, gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian bersyukur atas diutusannya Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian, jangan dengerin pato orang sebelah sono. Orang sebelah mana? Orang sebelah sono. Yang jargonnya semua serba bid'ah. Semua serba bid'ah. Jangan dengerin. Jangan dengerin, ribet urusannya dah. Ya. Padahal Al-Imam Syafi'i, salah seorang ulama mujtahid mutlak yang wafat pada tahun 204 Hijriah di abad kedua. Itu dalam kitabnya beliau mengatakan, bahkan sudah membagi bid'ah menjadi dua. Jadi yang pertama membagi bid'ah itu Imamuna Al-Imam Syafi'i, abad kedua. Nah, orang sekarang abad keberapa? Masa berani-berani membagi bid'ah cuma satu? Nah, Imam Syafi'i, Imamul Mujtahid, membagi bid'ah menjadi dua. Beliau ngomong begini, ma ahdatsa wa khalafa kitaban au sunnatan au ijma'an au atharan, bahwa al bid'atu dhallah, wa ma ahdatsa wa lam yukhalif syai'an min dzalik, bahwa al bid'atul mahmudah, apapun yang diada-adakan. Nah, ini kan diada-adakan, dan tidak apapun yang diadakan dan bertentangan dengan Al-Quran atau dengan sunnah atau dengan ijma sahabat atau dengan pendapat para sahabat, maka itu dianggap bid'ah yang sesat namanya. Dan apapun yang tidak bertentangan dengan salah satu itu, maka itu dianggap sebagai bid'ah mahmudah. Jadi Al-Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah dhallah, ada bid'ah mahmudah, atau kalau kita nyebutnya ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Hati-hati ngomong bid'ah.
Di zaman Nabi ada hadis bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia menceritakan Muawiyah. Saat itu Muawiyah mengatakan Nabi datang sekumpulan orang. Jadi ada sahabat Nabi lagi kumpul-kumpul. Nabi nanya, ma ajalasakum, hei sahabat-sahabatku, apa yang membuat kalian duduk-duduk kumpul-kumpul di sini? Dijawab oleh para sahabat, jalasna nad'ullah wa nahmaduh ala ma hadana Allah lidini wa mana alina bik. Kami duduk kumpul-kumpul di sini, kami berdoa, kami memuji Allah lantaran Allah telah memberikan petunjuk kepada kami untuk memeluk agamanya, yaitu agama Islam, dan menganugerahkan kami bik wahadana bik, dan Allah memberi hidayah kepada kami lantaran kamu. Jadi Nabi sebagai sabab wasilah. Jadi kalau diterjemahkan gini nih, kalau pakai bahasa Betawi, ini saya kan orang Betawi juga, sama teman saya di Setiabudi dulu. Bu tahu nggak Setiabudi? Mana belah mana Monas? Saya itu kalau ke Monas jalan kaki Setiabudi. Kok pindah ke Depok? Gusuran. Kenapa? Gusuran. Habis itu rumah saya dipakai buat itu, apa namanya, dulu tuh ada balong, apa namanya, ya bendungan, ya. Bendungan. Tahun berapa Bu? Tahun 74. Tahun berapa? Tahun 74 saya pindah ke Depok. Depok masih tempat jin buang anak katanya. Sampai bapak saya di sini, ngapain lu pindah ke Depok? Depok kan tempat jin buang anak, sekarang tempat jin buang duit. Di Margonda konon katanya ada tanah yang harganya 150 juta per meter. Wow. Kalau punya tanah 1000 meter berapa miliar? Hitung sendiri, gua nggak sempet. Ya sama, saya juga orang Betawi juga, cuma hilang logat Betawinya, kelamaan di Depok. Saya SD di Depok. Ya. Ini kalau bahasa Betawinya gitulah. Lu ngapain pada kumpul? Jawab sama sahabat, kami kumpul sedang berdoa kepada Allah, memuji Allah, karena Allah telah kasih hidayah sehingga kami memeluk agamanya, agama Islam, dan Allah memberikan anugerah kepada kami, ya, dengan sebab kamu. Kan luar biasa nih. Jadi Allah anugerahkan kamu sebagai nabi. Cuma dulu namanya bukan maulid, apa namanya, kumpul-kumpul, apa namanya? Nah, jadi diterusin tuh lagu itu ntar. Ya, mau ketawa, kenapa apa lagu? Ya, sekarang mau kumpul-kumpul mabuk. Dulu namanya bukan maulid, namanya apa? Kumpul. Apa bedanya dengan kita sekarang? Kalau sahabat kumpul-kumpul, berdoa, berzikir, memuji Allah, apa bedanya dengan kita? Ibu dari tadi ngapain dari sini? Baca tahlilan nggak? Tahlilan, karena ada haul. Baca sholawat nggak? Baca Al-Quran nggak? Bahkan dengar sejarah Nabi itu di anak-anak kita tadi, luar biasa ini. Di Bandung Pak, di Bandung. Tuh Bandung, mana Bandung. Acara semalam bersama Rasulullah. Nah, budaya nyelot tuh, maulid kali? Enggak, maulid ngadarnya bid'ah. Kita lagi bukan bikin maulid, lagi bikin acara semalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kata, kalau lu nyebut maulid itu susah banget lu. Nyebut maulid aja ogah. Padahal isinya lama. Ada orang haya-haya kitun gitu, malu-malu kucing.
Dia karena udah kadang ngomong bid'ah, akhirnya ngelihat orang maulid enak, dia bikin maulid, namanya bukan maulid. Apa tadi namanya? Semalam bersama Rasul. Pas acaranya malam 12 Rabiul Awal. Apa namanya itu? Ya, iya, malu amat nyebut maulid. Itu sampai saya tulis dalam buku saya. Judulnya Wahabi Virus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah buku saya baru sedikit, baru 25 nih tahun ini dosen kawan saya ini ya. Jangan dekat-dekat sama dia bu, dikit setrum pokoknya dah. Di PNU saya bisa setrum dia. Ya motor saya mau kok. Kalau saat ini saya benerin akinya gitu. Di sini ada dosen juga nih, ada Pak Bang Angga. Bang Angga itu admin saya. Jadi kalau urusan administrasi buyang gua. Bang Angga, ini tolong nih rapiin, udah gitu. Ya, ini kawan ngobrol ya. Di waktu senggang duduk dah di mana di bawah tangga, ya kan, kita ngopi, kita ngeruti, kita ngapain gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi ada orang model kayak gitu. Semalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga di kampung saya bu, ini mah saya ngalamin sendiri. Jadi ada orang tuh kalau diajak maulid ogah aja. Tetangga saya, beda satu rumah. Saya nggak sebut namanya, ntar jadi gibah. Bang, ikut maulid yuk. Ah ngapain maulid segala? Udah sekali-kali itu. Dengan muka yang ditekuk, akhirnya karena dia mandang saya kiai ustadz kali ya. Udah, diajak maulid. Saat itu maulidnya di rumah kawan saya. Begitu dibacakan rawi, mulutnya ditekuk, kayak nggak seneng gitu. Begitu dengan Al-Quran mulai kebuka mulutnya. Begitu dengar penceramah, mulai dia meresapi. Selesai ceramah, panitia ngomong, silakan kembulinya dibagiin, satu nampan 5 orang. Nanya sama saya, Pak Kiai kembuli apaan? Ntar lo rasain. Akhirnya kembuli ada di depannya bu, tahu nggak kembuli? Apaan? Nasi. Iya, kan ada kibuli, ada kembuli, beda tuh. Kalau kibuli pakai apaan? Pakai ayam. Kalau kembuli pakai daging kambing. Ya. Ceritanya ada nasi kembuli di depannya, dicobain sama dia. Oh Ustaz enak, ya enak lah. Baru kali ini saya nih dimakan sih, lihat makannya lahap banget. Padahal satu nampan berapa tadi? 5 orang. Hampir itu sepertiga di doang. Kita lihatin aja. Habis itu nanya, boleh nggak Pak Ustaz dibungkus? Buat siapa? Buat isi yang mana? Tadi lu bilang bid'ah. Ini bid'ah yang mengasihkan. Paham nggak? Maulidnya bid'ah, kembali agak. Ini kan luar biasa ini. Orang Wahabi konyol. Konyolnya kenapa bu? Ini saya sebut aja Wahabi deh ya, biar nggak nerka-nerka ya. Orang biter-biter bodoh ini. Pernah dibahas, masih wayagini masih ngebahas bahwa ayah dan ibunya Nabi di neraka. Kalau kita baca tafsir Jalalain ada emang, bahkan itu hadis, bahkan konon katanya hadisnya sahih. Ibunda Nabi, siapa ibunda Nabi? Mincu Aminah. Oh Aminah, dikira mulutnya kayak Mincu. Siapa bapaknya Nabi? Abdullah. Ada memang dalam hadis, cuman yang orang baca kitabnya cuman satu kitab. Yang kedua, tidak mempelajari usul fiqh atau ulumul Quran. Dalam koridor ulumul Quran ada yang namanya naskhul hadis bil Quran. Hadis dihapus dengan Al-Quran. Ini hadis ada, cuma sudah dinasah oleh Al-Quran. Bunyinya gini,
wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Kami tidak akan menyiksa satu kaum hingga kami utus seorang rasul. Itu adil. Bayangkan coba kalau dari Nabi Isa, jarak Nabi Isa dengan ibunda dan ayahnya Nabi 600 tahun, 6 abad. Para pendeta Nasrani jarang masuk ke Mekah, biasanya ke Syam, kadang-kadang ke Madinah. Jadi wajar kalau mereka nggak paham tentang syariat, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau diambil jaraknya dari bapak moyang orang suku Quraisy, siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, itu jaraknya 30 abad. 30 abad berapa tahun? 3.000 tahun. Memang berjalan syariat Nabi Ibrahim, cuma sudah disimpang siurkan. Awalnya ada orang bawa patung, kagak digubris, lama-lama ditaruh dekat Ka'bah. Terus akhirnya suku-suku luar Arab juga bawa patung, kagak digubris. Akhirnya menjadi pembenaran. Yang tadinya mereka nyembah Allah saja, ujungnya melakukan perbuatan syirik, menyembah juga patung. Bahkan ada 360 patung di sekitar Ka'bah itu. Wajar, 3.000 tahun nggak turun wahyu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Birin bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Nizar bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Mukhawim bin Nahur, dan seluruh sampai bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ya panjang banget itu, sampai ke Nabi Adam. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, 30 abad yang lalu Nabi kita mendoakan Nabi Muhammad SAW, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nah, itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah seorang rasul ke tengah-tengah mereka dari darah kami, dari keturunan kami. Makanya lahir 3.000 tahun kemudian lahir Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi kita ingat sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Gimana ingatnya? Bapak Ibu kalau sholat 5 waktu, 2 Nabi dipertemukan. Kalau kita baca doa iftitah, itu kan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi kita Muhammad SAW. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana minal. Itu kan Nabi Ibrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kan Nabi kita Muhammad. Di awal sholat ditemukan bapak monoteisme, bapak ketuhanan, bapak satu Tuhan, Nabi Ibrahim. Kemudian digandeng dengan Nabi kita. Di akhir sholat, sebelum sholat digandeng lagi. Nabi buatkan sholawat untuk Nabi Ibrahim. Ayo, kan bentuk sholawat banyak, ya. Ya, lu kandangin dah. Ceramah ada kucing-kucing liatin. Ya, sampai mana Bu tadi? Sampai mana? Sampai kucing lewat.
Sampai goceng. Hebat. Ibu kalau tasyahud itu kita kan dianjurkan baca sholawatnya sholawat Ibrahimiyah. Padahal sholawat banyak, ada sholawat nariyah, sholawat munjiyat. Ya, apa ibu sholawat nariyah? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu boleh nggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli sholatan kamilah. Lagi tasyahud baca sholawat kamilah atau sholawat nariyah, gimana kira-kira? Atau sholawat apa yang bisa? Di sejumlah bahkan ribuan bentuk sholawat yang dianjurkan adalah sholawat Ibrahimiyah. Apa sholawat Ibrahimiyah? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang kagak baca kagak pernah sholat. Coba aja sekali lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu kan sholawat yang Nabi buat untuk dibaca umatnya sebagai rasa terima kasih Nabi kepada Nabi Ibrahim yang telah mendoakan 3000 tahun yang lalu. Baru tahu? Itu. Jadi kita sholat diawali dengan Nabi Ibrahim, diakhiri dengan Nabi Ibrahim. Kita sholawat Ibrahimah itu rasa syukur Nabi karena Nabi pernah didoakan 3000 tahun yang lalu. Logikanya begini Bapak Ibu, kalau Nabi Muhammad aja terima kasih kepada Nabi Ibrahim, masa sih kita kagak mau terima kasih? Begitu, malam yashkurinas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pernah terima kasih kepada manusia, sama juga nggak terima kasih kepada Allah. Ini kita maulid dalam rangka syukur, terima kasih kepada Nabi kita sebagaimana Nabi terima kasih kepada Nabi Ibrahim. Begitu PA Wahabi gede banget namanya. Makanya jangan jadi Wahabi ya, begeng lu begeng ya, mana anak muda lu kita yang Wahabi begeng dah. Nah sekarang kita nih Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah ya, saya pengurus NU juga, NU Depok di sini banyak nih pengurus NU juga. Coba orang NU atau Muhammadiyah sekarang juga mulai ikut maulidan. Habis maulidan pulang buat apaan? Bawa berkat. Sebelumnya makan nggak? Udah makan juga, berkat juga. Wahabi maulid nggak? Kagak, begeng. Orang NU tahlilan apa enggak? Haulan apa enggak? Biasanya kalau tahlilan haul pulang buat apaan? Berkat. Wahabi bikin nggak? Begeng. Belum lagi ada acara Isra nuzul Quran, gara-gara orang bid'ah, para Wahabi pada begeng. Makanya anak muda gak usah pakai dalil lah, kayak saya tadi ribet dulu saya. Kenapa lah maulid? Biar gua kagak begeng. Gitu aja udah, biar gua agak
Begeng, udah begeng kagak mau lagi bikin begeng lagi. Tahu begeng? Jadi anak muda kalau tanya kenapa lu maulid? Jawabannya apa? Oh bagus, biar agak begeng. Ampun, ya Allah ya Rabbi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang apa yang kita bisa ambil nih dari maulid? Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca wacana dari Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani dalam kitab Syaraful Ummati Muhammadiyah, atau namanya sekarang diganti Khosaisu Muhammadin. Ya, di sana beliau ungkap ada 14 keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Berapa Bu? Ini kalau kita bahas semua 3 hari belum pulang. 3 hari belum? Kita bahas bagian aja dah. Apa yang pertama? Rabbul Isri, diangkatnya syariat yang berat-berat yang pernah ditimpa Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Katakan umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Daud dan seterusnya. Nih contoh yang menarik aja nih. Adamu mu'akaltil haid, perempuannya haid gak boleh makan bersama. Jadi kalau umpamanya kita ada di zaman Nabi Musa, ada keluarga kita perempuan yang haid, itu harus dikarantinakan. Kita harus berangkat pergi. Nanti kalau haidnya sudah selesai, baru kita bergaul kembali. Lam yu'aqiluha wa lam yusakinuha wa lam yukhalituha, begitu dalam hadis. Mereka tidak boleh tinggal di satu rumah bersama, nggak boleh bergaul, nggak boleh makan bersama. Berat apa berat? Berat. Tapi kalau umat Nabi, kalau umpama nih yang udah pada nikah nih ya, yang belum nikah kupingnya tutup dulu dah. Boleh nggak tidur bersama? Ibu nih head, suaminya tidur bersama boleh nggak? Lah boleh tidur bersama, yang nggak boleh main cutik. Lihat dalam hadis sahih Muslim, isna'u kulli syai'in illa nikah, silakan Anda berbuat apa saja sama istri sampean kecuali maaf nikah, jima, hubungan badan. Itu doa yang nggak boleh. Ngedusel mah boleh. Tahu nggak kalau bahasa Betawi ngedusel gitu boleh, ya nggak boleh tadi tuh ya meniro banggaan, nggak boleh tuh. Paham apa Bang? Lebih berat kalau kita ada di zaman umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang keren-keren aja dah. Apalagi kira-kira? Tathirut toharati bilma, alat bersucinya. Tahsisut toharati bilma, alat bersucinya hanya air. Jadi kalau mama mereka ibadah, sholat, kan mereka sholat juga, mau wudhu nggak ada air, ya udah nggak bisa, nggak ada tayamum. Tayamum itu syariat dari kita Muhammad SAW. Jadi bagaimana? Berapa hari nggak sholat? Katakan nggak hujan, nggak ada air sebulan kodok, berat banget. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, umpama kita sakit atau kita dalam keadaan musafir nggak dapat air, atau dalam keadaan paceklik nggak ada air, boleh nggak tayamum? Boleh. Fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu shu'idan thayyiba. Kalau kamu mau wudu nggak dapat air, silahkan tayamum. Apalagi penjajahan Fir'aun, singkat cerita akhirnya Nabi Musa dapat wahyu disuruh berangkat ke Bukit Tursina untuk menerima, ada mengatakan 10 commandment, 10 perintah Tuhan ya, ada yang mengatakan untuk mendapatkan kitab Taurat,
Akhirnya Nabi Musa berangkat 40 hari. Umatnya ngomong begini, diprovokasi oleh Musa Samiri. Musa ada dua tuh, ada Musa Samiri, ada Musa yang jadi nabi. Jadi waktu Fir'aun mimpi dia bakal dibunuh oleh seseorang, maka baik pada zamannya dibunuh-bunuhin. Ada dua yang selamat. Yang pertama Musa yang kelak jadi nabi, yang kedua Musa yang kelak jadi musuhnya Nabi Musa. Apa namanya? Musa, bukan Pak Musa. Pak Musa mau orang sering sayang. Dua-duanya hebat. Kalau Nabi Musa dikanyutin oleh Maryam itu empoknya Nabi Musa. Kata ibunya, udah kanyutin aja, udah dikalinil. Karena ilham dari Allah. Akhirnya kanyutin, ujungnya dirawat sama istrinya Firaun. Nah, kalau Musa Samiri ditaruh di gua, dirawat sama Jibril. Coba keren nggak? Logika kita, yang dirawat oleh Jibril bakal jadi hebat, yang dirawat oleh Firaun bakal jadi gelo, kan gitu. Allah balik. Fa Musa alladzi rabbahu Fir'aun mursalu wa Musa alladzi rabbahu Jibril kabiru. Musa yang dirawat oleh Fir'aun jadi Rasul, Musa yang dirawat oleh Jibril malah jadi kafir, namanya Musa. Makanya kita kembali kepada Allah. Bagaimana Allah? Gitu ya. Jangan pakai logika kita, jangan maksain kehendak kita. Ya, itu syairnya panjang tuh. Apa yang aku kehendaki, kalau kau tak menghendaki nggak bakal jadi. Pamakana syi'ta, udah lupa. Pokoknya tadi begitulah ya tentang Nabi Musa. Aneh kan? Apa yang terjadi tuh? Begitu Nabi Musa berangkat ke Sina, diprovokasi umatnya sama Musa Samiri. Kita ini ditinggal sama Musa, bakal balik dia. Terus udah kita bikin Tuhan aja, kumpulin semua harta benda ente, kumpulin emas, kumpulin semua. Buat apa? Kita bikin Tuhan. Tuhan dari emas. Kalau Mas Parto dikumpulin tuh, jadi anak sapi pedet namanya tuh terbuat dari apa? Dari emas. Dan dia ingat karena dia pernah dirawat sama Jibril, akhirnya datang ke gua, dia ambil bekas telapakan Jibril, itu kepala dan butnya diguyurin debu. Seketika buntutnya goyang. Hadza rabbukum, nih Tuhan lo nih, Musa mau tukang bohong, begitu. Kacau nggak tuh Musa Samiri? Nah, mereka akhirnya nyembah, bukan nyembah Allah. Nabi Musa pulang setelah menerima wahyu dari Allah. Ada mengatakan Taurat, ada mengatakan Ten Commandment. Dilihat umatnya semuanya separuh bahkan menyembah bukannya kepada Allah, menyembah anak sapi. Kaget lah, pulang. Paham nggak? Kan ada lagunya Bang Toib ya. Lah pulang Musa. Kaget Musa Samiri. Umatnya yang pada nyembah sapi takut. Akhirnya mereka minta maaf. Kata Nabi Musa, nggak bisa begitu aja. Lalu Nabi Musa dapat wahyu. Nah, singkat cerita, kata Allah, kalau mereka mau tobat, faqtulu anfusakum, faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Nggak kurang dari 70.000 umat Nabi Musa saat itu mati bunuh-bunuhan. Begitu membunuh nggak tega, aduh terang banget, minta lagi umatnya digelapin, udah nggak tega, bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, paman bunuh ponakan, ponakan bunuh paman, apa kayak begitu. Qatlun nafsi bitaubah, cara taubatnya bunuh diri. Kalau umat Nabi maka enggak. Selama roh belum sampai tenggorokan masih ada kita taubat. Tuqbalu taubatu
taubatul abdi malam yughir. Diterima taubat seseorang selama ruhnya belum sampai di tenggorokan. Tuh umat Nabi. Nggak pakai apa? Bunuh diri. Nah, apalagi kira-kira? Qat'un maudiin najasa. Tempat yang terkena najis kudu dipotong. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada di zaman umat Nabi Musa, kita harus punya berapa kain coba? Dikencingin sama anak kita, nggak cukup dicuci, harus dipotong. Berat nggak? Tapi kalau umat Nabi nggak boleh dipotong. Bahkan dalam fikih najis itu terbagi berapa? 3. Ada najis muhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Pak Ustaz ngapalinnya gimana sih? Gampang. Kalau muhaffafah kencing bayi yang umurnya belum 2 tahun dan belum makan apa-apa. Tuh. Kalau kencing perempuan mutawassithah, sebab dalam kitab Matan Zubat di tengahnya tuh Ibu Somad, kualitas kencing perempuan lebih hebat daripada kualitas kencing anak. Oh, jadi kualitas kencingnya berkualitas. Makanya najisnya mutawassithah. Tapi sekarang muhaffafah udah kagak ada. Ada najis yang hilang dari peredaran. Najis bahkan kencing anak laki-laki yang umurnya belum 2 tahun dan belum makan apa-apa. Nah sekarang anak sekarang 6 bulan, apa yang emaknya makan dia makan. Emaknya makan jengkol, anaknya makan, iya disuapin emaknya. Emaknya makan putih, anaknya makan bukan susu aja, makanya hilang tuh najis apa dulu ya. Nah kalau umat Nabi dibagi 3, ada muhaffafah, ada mutawassithah, ada mughalladhah. Apa mughalladhah? Najis, maaf, anjing dan babi. Itu selain kencing anak kecil dan mughalladhah namanya mutawassithah. Contoh tai ayam, najis apa namanya? Halo, ayo tai ayam maksudnya najis mana? Mutawassithah. Gini gampang ngapalinnya, selain kencing bayi, selain maaf anjing dan babi, mutawassithah. Tai bapak-bapak, ayo mutawassithah. Atau tainya si Masito, mutawassithah. Gampang kan ngapalinnya? Ya, Markona berak sembarangan, itu tainya najis apa? Mutawassithah. Begitu. Ada Markona di sini? Oh enggak ada. Makanya kita bersyukur, luar biasa. Nah itu aja tuh. Ya, Rabbul Isri wal Aghlal. Wah banyak tuh rentetannya, ada kira-kira 12, nomor 1 doang. Tadi saya bilang ada 14. Yang pertama Rabbul Isri, yang kedua ada, kita nggak bahas semua. Apa? Al-ikram birahmatil khassah. Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang khusus. Oke, patut kita bersyukur ya dapat kasih sayang. Ibu kalau baca surah Fatir ayat 32 itu menggambarkan potret umat Nabi. Jadi kalau bapak bentar pulang nih, ibu-ibu lihat surah apa tadi? Surah Fatir ayat 32 tuh potret umat Nabi itu. Kalau nyata begini, tsumma awratna al-kitaba alladziina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kemudian kami wariskan, kami berikan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami. Menurut Syekh Jamasyari dalam tafsir Al-Kasyaf, yang dimaksud hamba pilihan kami adalah umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Luar biasa, yang gak akan bisa terkalahkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Cuma begitu Al-Quran kita terima, responnya 3. Yang pertama, zalim li nafsi, zalim kepada dirinya. Yang kedua, muqtasid, kelas menengah. Yang ketiga, sabiq bil khairat, terdepan dalam melakukan kebaikan. Apa ciri-cirinya? Nah situ Syed Muhammad Alwi Al-Maliki sendiri memberikan definisi pengertian zalim nafsi.
at-tariku li ba'dil wajibat. Yang wajib sebagian ditinggalin. Al-fa'ilu li ba'dil manhiyat. Yang dilarang sebagian dikerjain. Nah, kalau itu ada, namanya kita golongan zalim linafsi. Contoh, ya, zuhur sembahyang, asar sembahyang, maghrib sembahyang, isya, subuh. Kan ada modelnya orang sholatnya cuma 3 waktu. Kenapa? Isya kecapean Pak Ustadz baru pulang, subuh siangan, begadang malah main gaple. Ampun deh. Ya, jadi hanya kewajiban apa sebagian kewajiban dikerjain, sebagian larang ini sekarang nih banyak banget orang zalim sekarang ya. Hanya orang zalim sekarang apa bae dipajakin, ampun dah. Bu, apa bae dipajakin? Mana tuh yang belum dipajakin apa? Khotib Jumat, amplop khotib Jumat belum dipajakin. Tapi di kantor udah, kita nih khotib di kantor zakat 5%, udah dipajak juga. Ngerti apa ngerti? Masya Allah, rakyat udah termehek-mehek. Di dalam harta orang miskin ada hak para pejabat, begitu kata netizen. Ribet urusannya. Dan kita doain aja lah pemerintah kita lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Nggak boleh nyumpahin, ngeritik boleh, yang nggak boleh anarkis. Jangan sampai kejadian di Nepal tuh, ampun dah pejabat diudak-udak. Nggak apa-apa ngeritik, kritik yang membangun, kritik konstruktif namanya, yang nggak boleh ngerusak. Kalau kita ngerusak umpama gedung DPR kita bakar, entar itu habis dibakar dibangun lagi pakai duit siapa? Pakai duit kita juga. Contoh dah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu beliau dinobatkan jadi khalifah, beliau mengatakan begini nih dalam kitab Tanwirul Qulub, itu menjadi bukunya Thariqah Qadiriyah. Ngomong begini, ketika Umar bin Khattab dinobatkan jadi khalifah, beliau ngomong begini, man ra'a minkum fiyya iwijajan falyudzakirni. Hei, siapa yang melihat aku berbuat sewenang-wenang, tolong ingatkan aku. Oh, pemimpin keren, udah buka diri untuk dikritisi. Jangan marah kalau jadi pemimpin dikritik, asal kritiknya bangun. Ya, saya juga termasuk pimpinan pondok. Kadang-kadang ada santri saya nggak setuju, nggak apa-apa, asal bener gitu. Apa rakyatnya takut? Luar biasa bu, rakyat Umar bin Khattab saat itu diri tuh Bilal bin Rabah dengan Salman Al-Farisi. La ra'ayna fika iwijajan qawwamnaka bisuyubina. Kalau umpama kami melihat Anda berbuat sewenang-wenang, maka kami luruskan dengan pedang. Keren. Apa Umar bin Khattab marah melihat rakyatnya berani? Enggak. Dia mulia Allah. Alhamdulillah alladzi ja'ala fi hadhil ummah man idara fiyya iwijajan qawwamani bisayfi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan salah seorang umat ini yang apabila aku berbuat sewenang-wenang, dia mau luruskan dengan pedangnya. Rakyatnya berani, pemimpinnya berani. Ini Prabowo sejempolin dah. Udah berapa koruptor yang kerangkeng tuh, bayar pajak mulu, tapi buat siapa bu? Iya, ampun dah kita dah. Silakan ngeritik. Pemimpin harus mau dikritik dan rakyat jangan pernah berhenti ngeritik. Makanya kan kacaunya negara kita begini. Harusnya yang nama DPR ada yang namanya kelompok yang mengkritisi pemerintah, oposisi namanya. Ini enggak semuanya pengen dapat jatah menteri, ujungnya semua partai ngeprok ke pemerintah. Salah begini. Harusnya yang kepala nggak menang untuk kita pengen tuh jadi oposisi. Tugasnya apa? Kritik mulu pemerintah. Lo Amerika walaupun kayak begitu kuat oposisinya.
ngeritik aja kerjaannya. Jangan, ya kalau gua jadi oposisi gua nggak dapat jatah menteri. Ini tolol namanya yang begini kalau kata Rocky Gerung. Apa namanya? Iya, ini dikit tolol dulu kan ya. Sama kayak siapa tuh? Sahrono. Sahrono siapa? Sahroni. Ya, Sahroni apa Sahroni? Sahroni. Iya. Ampun dah kita dikatain. Ya, yang ngeritik dikatain manusia tolol sedunia. Ampun. Padahal Al-Quran ngomong gini, Bu. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayahmilnaha wa ashfaqna wa hamalahan nas wa hamalahan nas. Ya, mohon maaf dikritik kalau salah. Kami tawarkan amanah itu pernah kepada langit, bumi, dan jibal, gunung. Jadi langit pernah ditawarin, langit lo mau jadi anggota dewan, langit lo mau jadi anggota DPR. Pak Baina ayahmilnaha, mereka semua ngomong nggak mau. Bumi ditawarin, lo mau nggak jadi presiden, kata beliau oke. Tuh itu kalau pakai tafsir kekinian begitu. Gunung Salak ditawarin, lo mau nggak jadi anggota dewan? Ogah, kata Gunung Salak. Pak Baina ayahmilnaha, mereka nggak mau nerima amanah. Dasar. Terus wa hamalahan nasu, terus bahkan nasu zuluman jahula. Manusia mau menerima. Jadi kalau lihat tafsir klasik begini, dulu sholat, puasa, zakat, haji pernah ditawarkan kepada makhluk-makhluk itu. Langit mau nggak sholat? Kata langit nggak mau, abrat. Gua nggak husu-husu. Emang kenapa? Gua diinjak nenek-nenek mulu, bagaimana gua husu? Kata langit, kata bumi begitu. Sholat pernah ditawarin sama langit nggak mau. Gunung Salak ditawarin sholat nggak mau. Manusia nerima. Itu kalau tafsir klasik. Kalau tafsir saya kekinian, itu semua pernah ditawarin jadi anggota dewan, kagak mau. Manusia mau nerima. Dasar manusia zalim dan jahula. Apa arti jahula? Manusia tolol sedunia. Tuh kata siapa tadi? Kata si Sahroni. Ya, Sahroni apa siapa namanya? Ya, yang malam namanya ganti Sahrono. Ini luar biasa nih, Masya Allah. Nah kita kapan ini bangsa kita pemimpinnya kayak Umar bin Khattab, mau dikritisi dan rakyatnya kudu benar, tapi jangan anarkis yang rugi kita sendiri. Untungnya ya kalau kita kan sekecil-kecilnya umat di Indonesia itu mesti ada pemimpinnya, minimal pimpinan tahlil, minimal ada ustadz di kampung. Itu tuh kelebihan orang Indonesia tuh. Coba data aja kalau mau percaya sama RT. Satu RT ada berapa ustadznya? Itu kekuatan tuh yang dapat menghalangi orang untuk tidak anarkis. Kalau ini kita fungsikan, nggak akan pernah negara kita kayak Nepal. Shallu ala Nabi. Nah yang terakhir, ini anaknya umat Nabi Muhammad SAW. Nah tadi belum tuh apa? Yang kedua kelompok Muqtasid, kelompok menengah. Apa itu definisinya? Ya, al-fa'ilu lil wajibat, at-tariku lil manhiyat wa makruhat wa ba'dil mubahat. At-tariku lil wajibat, semua kewajiban dikerjain. At-tariku lil manhiyat, semua dilarang ditinggalin. Wal makruhat, yang makruh ditinggalin. Wa ba'dil mubahat, yang mubah sebagian doang. Oh enggak, balik. Atta al-fa'ilu lil wajibat, semua yang wajib dikerjain. At-tariku, sebagian dia kerjain, yang mubah apalagi. Nah kalau itu ada pada diri kita, maka kita masuk kelompok Muqtasid namanya. Yang wajib semua dikerjain, yang haram semua ditinggalin, yang makruh semua dikerjain, yang buah apa lagi. Nah ini yang keren nih, yang Nabi kepengen, cuman kita nggak sanggup. Nabi baru bangga kalau kita masuk dalam kelompok yang bukan zalim lin nafsi. Makanya kan kadang-kadang kita begini ya,
Kita bangga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Nabi bangga punya umat kayak kita? Itu yang perlu ditanya. Nabi baru bangga kalau umatnya setidaknya golongannya golongan muktasid, apalagi sabiqul khairat. Apa itu sabiqul khairat? Semua al-fa'ilu lil wajibat, at-tariku liman manhiyati wal makruhat wa ba'dil mubahat. Yang diwajibkan semua dikerjain, yang dilarang semua ditinggalin, yang makruh ditinggalin, dan hanya sebagian yang mubah. Ini mah tingkatan para wali yang begini. Nabi baru bangga kalau umatnya ada setidaknya muktasid. Itu yang perlu. Kadang-kadang saya mikir, ya Allah, kita bangga tiap maulid, bangga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Nabi sudah bangga punya umat kayak kita? Lalu di mana letak istimewanya? Dalam hadis Nabi, riwayat Ibnu Abbas, ya, asabi bil khairat yadkhulul jannah bighairi hisab. Orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan, dia masuk surga tanpa dihisab. Wal muqtasid yadkhulul jannah birahmatillah. Orang yang menengah masuk surga dengan rahmatnya Allah. Ya Allah, min nafsi yadkhulul jannah bisafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang zalim kepada dirinya, pejabat tapi doain korupsi, paham enggak? Masuk surga asal dia punya iman dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Cuma mampir dulu ke Cipanas gitu. Gak langsung masuk surga. Belepotan masuk surga. Bu, pernah nyuci baju enggak? Pernah nyuci baju nggak? Kan ibu berat banget kerjanya ya. Pagi nyuci baju, siang jemur baju, sore setrika baju, malam buka baju. Kata begitu kan? Kata orang kamu saya begitu. Ibu kalau nyuci baju, bapak kan kita pilih-pilih. Kalau baju kotor banget, ayo nyucinya pakai apa, Bu? Pakai sabun. Cukup pakai sabun, direndam dulu ya. Pakai apaan? Pakai deterjen, rinso lah. Berapa jam? Tergantung. Sampai bonto atau orang Betawi bilang, lupa dikunyah, dikucap. Nggak cukup disikat, direndam dulu. Habis rendam diapain? Nah, disikat. Dulu ada penggilusan, sekarang nggak musim penggilusan. Ya, beliin suami, istri beliin mesin cuci, udah kagak zaman penggilusan. Masih ada yang pakai penggilusan sini? Buang semua ke Margonda. Buaya gini pakai penggilusan. Nggak cukup digilas, diapain? Dibilas. Habis itu diapain? Diapain kalau gini tuh? Dibilas. Habis bilas diapain? Enak aja, diperas dulu. Habis beras diapain? Dijemur. Habis jemur diterika. Habis diterika dilipat. Kalau pakaiannya keren, taruh di mana? Lemari paling atas. Kalau pakaiannya kira-kira udah butut, di mana? Orang begitu juga, ilokan apa belepotan langsung masuk surga. Tapi walaupun begitu, ntar nanti waktu di surga dikasih tahu sama Jibril, ya Jibril, ada umatmu nyebut-nyebut kamu. Nabi bilang apa? Ilokan. Nabi ngomong ilokan. Nabinya orang Depok. Diajak sama Jibril naik buruk. Dia lihat, Masya Allah, ampun dah. Kan kalau orang beriman ada dua yang nggak dibakar, Bu. Muka sama hati nggak dibakar. Karena minimal dia pernah sholat. Dia itu nyebut Muhammad, 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 ya Muhammadah. Ini ubah namanya. Ya Muhammad, gitu-gitu. Tolong kami. Akhirnya apa? Ada dalam sebuah diskusi. Irfa man kana fi qalbihi min qawli la ilaha illallah. Irfa man kana fi qalbihi la ilaha illallah. Angkat orang yang di hatinya ada segelintir mengatakan la ilaha illallah. Cuma modal itu doang. Itu nggak waktu kawin disuruh syahadat sama siapa? Sama penghulu. Ya kan? Modal itu doang.
Tapi artinya orang yang zalim kepada dirinya bakal masuk surga walaupun sempat mampir di Cipanas. Di mana mampirnya? Tapi bakal masuk surga juga dengan bisyafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sebagai penutup ya. Nih ketemuan Nabi nih. Kita ini ja'luhum ummatan wasata. Allah jadikan kita umat yang bersikap tengah. Ini kalau kita lihatnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Jadi enaknya umat Nabi, kita bakal jadi saksi di dunia, saksi di akhirat. Ibu-ibu pernah kenal Firaun nggak? Pernah kirim surat nggak sama Firaun? Kenal di mana Firaun? Firaun orang soleh atau orang jahat? Tahu di mana Firaun orang jahat? Korun, pernah kenalan nggak sama Korun? Korun orang pelit apa orang baik? Orang pelit, medit, koret, buntut kasiran, berak kapur. Para guru saya memanggil orang pelit itu pelit, medit, koret, bakhil, buntut kasiran, berak kapur gitu. Ayo, Korun, tahu dari mana? Kita tahu Korun itu hartanya Allah tenggelamkan, Allah kubur bersama orangnya. Tahu dari Al-Quran. Jadi kita saksi tuh, orang yang taat kita tahu, orang yang maksiat kita tahu. Berikut pahala dan azabnya dalam Al-Quran. Jadi kita ini saksi di dunia, tersaksi di akhirat. Nih istimewanya umat Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga riwayat yang lain, kan umat-umat Nabi dahulu dipanggil-panggilin. Umat Nabi Musa ditanya, hal balagha qauma, apakah Musa sudah sampaikan kepada kaumnya? Ini umat Nabi dulu ditanya, apakah Nabi Musa pernah menyampaikan risalahku kepada kalian? Ini umat Nabi Musa yang maksiat, jawab apa? Belum, kata gitu. Waduh, PA. Jawab apa? Nabi Musa dipanggil, hal balagha qauma, sudah kau sampaikan kepada hal balagha qaumah gitu mah. Apakah Nabi Musa sudah sampaikan kepada kaumnya tentang risalahku? Udah. Nah ini ditanya Nabi Musa, hal balagha qaumah, Musa, apakah aku sudah sampaikan kepada kaummu? Nabi Musa jawab, sudah kau sampaikan risalahku kepada kaum. Nabi Musa jawab, na'am, udah. Dijawab udah sama Nabi Musa, mayyashhadullah, itu yang mahal. Siapa saksi kamu kalau kamu pernah menyampaikan risalahku kepada kaummu? Muhammadun wa ummatuhu, Nabi Muhammad dan umat menjadi saksi. Kita ini orang saling sesawah, ramai-ramai dipanggil di persidangan, bukan untuk dijauh-jauhkan, jadi saksi. Orang saling sesawah. Nabi Musa pernah nyampaikan nggak risalahnya kepada kaumnya? Kita jawab ramai, udah. Emang dasar tuh kaum yang PA, kita ngomongin gitu ntar tuh, ya. Emang Nabi Musa PA tuh. Dari mana dia tahu? Kita baca Al-Quran. Nah itu, kita nih umat Nabi, nggak apa-apa dah. Umpama umat Nabi ada 1 miliar atau 10 miliar. Tidak apa-apa dah jadi umat yang ke 10 miliar, asalkan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini orang sayang sawah nih semua, yaumil kiamah bakal jadi saksi. Hebat gak? Iya, dah saya kira itu, mudah-mudahan pulang punya ilmu. Saya ceramahnya sambil mikir, Bu. Ya, karena kita banyak banget nih yang tadi saya sampaikan di kitab ini semua nih. Ya, cuman baru sore tadi gue ngapa? Dalam bayi dikasih otak kaset gitu. Nih, yang tadi saya sampaikan di sini ada dalam kitab Tafsir Munir. Ya. Terus ini tentang kisah umat Nabi. Saya bilang tadi itu syarafu umatil Muhammadiyah. Ini tadi saya sampaikan dari sini. Kemudian tentang bid'ah. Ya, ini ada kitab Syarah Arba'in. Ya. Makanya tadi diajak ngobrol sama Mir Wahabai, bukan main wala ngapalin. Mohon maaf agak jelek ini. Pokoknya gitu tuh, mau ceramah nih udah konsep aja udah. Kita foto-fotoin. Nah gitu. Jadi kata guru saya, kalau ceramah bawa kitab. Ya,
jangan kayak orang sekarang modelnya ngaji nggak bawa kitab. Makanya sekarang bikin rusak umat apa, fatwa pada sembarangan. Guru saya ya Mu'alim Syafi'i Hazani, saya pernah ngaji sama beliau, ditanya hari ini jawabannya 2 minggu. Makanya ada tuh kitabnya namanya Taudul Adilah sampai 7 jilid. Beliau aktif di radio Cendrawasih dulu ya, ditanya nih jawabannya 2 minggu. Beda sama orang sekarang, ditanya langsung ceplos. Padahal kan ada ilmu ketiga buat Ustadz apa, bilang nggak tahu kalau nggak tahu, begitu. Jadi Ustadz bukan segalanya ya. Kalau saya begitu modelnya ya, mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf kepada para asatidz kalau terkesan menggurui ya. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.